Tarik ulur proses perundingan antara pemerintah Iran dan Amerika Serikat untuk mencapai kesepakatan mengakhiri perang yang sudah berlangsung lebih dari 3 bulan di Timur Tengah masih ada kata sepakat. Ya, pemirsa, masyarakat internasional hingga kini masih berharap perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel akan berakhir. Meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali menyatakan kesepakatan damai dengan Iran akan segera tercapai, namun perang tidak kunjung usai. Tarik ulur proses perundingan antara pemerintah Iran dan Amerika Serikat untuk mencapai kesepakatan mengakhiri perang yang sudah berlangsung lebih dari 3 bulan di Timur Tengah masih ada kata sepakat. Pemerintah Amerika Serikat maupun Iran masih bersikukuh dalam pengajuan poin-poin kesepakatan damai, termasuk isu nuklir yang sangat sensitif bagi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengeluarkan pernyataan mengenai kesepakatan damai akan segera terwujud dengan Iran. Trump sering mengancam Iran dengan serangan militer besar-besaran jika tidak juga duduk di meja perundingan. Di sisi lain, Trump mengklaim bahwa kesepakatan damai sudah hampir tercapai. Namun kenyataannya hingga kini saling kirim rudal jarak jauh masih berlanjut baik di wilayah Iran maupun Selat Hormuz. Sedangkan Iran juga terus membombardir fasilitas militer milik Amerika Serikat yang berada di sejumlah negara Teluk. Kondisi ini pun ikut mempengaruhi harga minyak di pasaran dunia. Pernyataan berulang Presiden Trump mengenai kesepakatan damai seringkali membuat harga minyak turun, namun seringkali pula kembali mengalami tekanan seiring dengan kenyataan di lapangan yang tidak pernah terwujud. Sementara itu, pemerintah Indonesia juga terus menyiapkan strategi jangka panjang. Salah satunya memperkuat kerjasama energi dengan negara Afrika seperti Aljazair, Nigeria, dan Angola. Dan tidak hanya Afrika, pemerintah juga mulai memperluas pencarian sumber energi ke kawasan Amerika Latin seperti Venezuela. Jakarta, berbagai sumber, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menanti babak akhir perang Iran versus Amerika Serikat dan Israel. Sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel Profesor Arewan Gunadi, Guru Besar Hukum Bisnis dan Perdagangan Internasional Universitas Tarumanegara dan juga STHM, Direktorat Hukum TNI Angkatan Darat. Langsung saja kita sapa ini. Halo Prof, apa kabar? Pak Pras. Terima kasih ya, Kabar sudah baik. hadir Terima kembali kasih. ini. Thank you. Selalu. Siap, terima kasih kalau kita berbincang mengenai adanya pertempuran yang belum berakhir, mengingat Donald Trump seringkali mengutarakan atau menyatakan bahwa kesepakatan ceasefire ini akan segera terjadi atau akan sudah ditandatangani. Tapi nyatanya sampai hari ini pun, meskipun hari ini data terakhir ya, sudah disepakati begitu Prof. Tapi kita nggak tahu kan ini akankah benar-benar jadi beneran atau enggak. Nah, pandangan Prof bagaimana? Iya, jadi ini untuk kesekian kalinya, bahkan tadi kita sebelumnya sudah sempat diskusi. Iya. 38 kali ya. Tadi menurut Pak Pras bahwa statement dari Presiden Donald Trump menyampaikan akan berdamai, perang dengan Iran pun sudah selesai dan sebagainya. Artinya tentu ini kita sambut positif, mudah-mudahan IHSG baik, market price pun di pasar pun juga akan baik, itu harapannya kita. Iya. Nah kan tetapi kan memang perkembangan yang terkini, memang nota kesepahaman kan akan segera dijalankan, akan ditandatangani, dan ada 2 konsekuensi ketika ini sudah ditandatangan. Yang pertama adalah pengakhiran permanen segala perang di semua front termasuk Lebanon. Dan itu penting sekali, semua pengakhiran perang yang sudah terjadi sekian lama itu sudah diselesaikan. Yang kedua adalah pencabutan dan penghentian dari blokade angkatan laut yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap Republik Iran. Ini yang juga 2 hal poin. Jadi nota kesepahaman ini adalah memang ada upaya diplomatik dan ada juga upaya militer yang sudah dilakukan oleh kedua negara. Dan yang kalau saya lihat juga pasti tidak ada semua negara yang juga tahan dengan kondisi yang berperang, karena ini semuanya dirugikan sebetulnya. Ya kan, walaupun Iran, Amerika, ya kan Israel dan sebagainya ini menjadi tim inti atau bagian inti yang dalam perang ini, tetapi juga Indonesia kan pasti kena dampaknya. Supply minyak dan gas, oil dan sebagainya untuk masuk ke pasar Indonesia kan pasti juga akan tidak mudah.
Nah, makanya ini pun juga diperkuat dengan adanya statement ini dan itu betul-betul mudah-mudahan akan terjadi sehingga nota kesepahaman bisa ditandatangani. Ya. Saya juga nggak tahu apa ada kaitan dengan World Cup atau tidak ini karena Oh, World Cup itu kan dia. lagi di Amerika Serikat. Yes, betul. Itu dia Piala Dunia untuk mengamankan juga begitu Mengamankan ya. Piala Dunia. Oke, gitu. tapi menarik Prof. Kalau kita cermati memang setelah ya lebih dari 3 bulan ya perang ini terjadi begitu di Februari akhir begitu. Kemudian ini memang memporak-porandakan perekonomian global karena sektor energi yang melalui Selat Hormuz ini benar-benar sangat mengganggu banyak negara termasuk Indonesia di dalam sehingga pemerintah harus menaikkan beberapa kali juga kan penyesuaian harga bahan bakar minyak meskipun yang non subsidi nih Prof yang dilakukan. Nah, Anda melihat bagaimana dengan kebijakan berulang yang sudah terjadi, ceasefire, kemudian kesepakatan damai, apakah benar-benar yang kali ini akan terwujud kalau kita coba cermati klausul yang ada di dalamnya begitu ya Prof? Iya, jadi memang kalau ini sudah disepakati betul-betul kan memang blokade-blokade di Selat Hormuz ini kan terganggu dengan adanya kegiatan militer dan sebagainya. Tentu memang ketentuan gencatan senjata ini menjadi sesuatu yang baku di dalam nota kesepahaman itu. Artinya penarikan mundur pasukan dari mulai pembukaan kembali jalur perdagangan ini penting yang tadi seperti Pak Pras sampaikan supaya kondisi minyak, Selat Hormuz dan kapal-kapal termasuk kapal Pertamina yang melewati Selat Hormuz itu juga bisa ada. Tentu dengan pengawasan dari internasional yaitu melalui PBB atau pihak ketiga. Nah yang kedua adalah tadi seperti disinggung Pak Pras bahwa pelayaran kelancaran dari perayaan internasional itu harus dijamin dengan nota kesepahaman ini. Karena ini penting sekali karena ini ada akses bebas free flow ke Selat Hormuz. Karena menurut UNCLOS itu kan tentu pastinya tidak ada satu negara yang bisa menyetop begitu aja karena itu kan jalur perdagangan yang bebas. Nah yang lalu selanjutnya adalah tentu mencabut hal-hal yang menjadi objek perang pada waktu itu. Misalnya pelabuhan Iran, lalu dan yang lain-lainnya, termasuk juga nuklir Iran. Nah Iran pun juga kemungkinan diwajibkan menghentikan segala proyek yang berkaitan dengan nuklir. Nah, karena itu kan yang menjadi kekhawatiran dari Amerika Serikat supaya nuklir ini tidak semakin besar. Dan juga adalah yang keempat ada jaminan hukum tuh Pak Pras. Jaminan hukum supaya ini nggak terjadi lagi. Dan ada pemantauan PBB juga sehingga semuanya memastikan bahwa konflik ini betul-betul bisa selesai. Karena hari ini selesai tapi besokannya bisa ada perang lagi, ini kan juga berbahaya buat masyarakat juga. Ya itu dia membuat mekanisme dari pergerakan harga minyak dunia ini fluktuatif sekali begitu. Karena setiap ada pernyataan bahwa akan ada kesepakatan damai turun. Kemudian ternyata tidak terjadi melonjak lagi Prof. Dan ini sangat mengganggu sekali begitu dengan aktivitas perdagangan global khususnya kan karena Selat Hormuz juga tidak ada kejelasan begitu benar-benar akan terbuka begitu atau tidak. Nah, bagaimana Anda melihat peran-peran ya tadi lembaga-lembaga internasional seperti PBB di sana begitu, kemudian bagaimana dengan adanya aktivitas perdagangan, kebebasan navigasi dan lain-lain begitu Prof. Memang betul Pak Pras, jadi hukum internasional itu kan sudah mengamanatkan mengenai kebebasan navigasi tadi yang disinggung. United Nations atau PBB melalui produknya yaitu United Nations Convention Law of the Sea UNCLOS ya kan memang ini Selat Hormuz itu adalah perairan internasional yang dikenal dengan rezim transit passage. Jadi lalu lintas tanpa adanya hambatan, tanpa adanya kendala, apalagi ada blokade perang dan sebagainya. Nah memang meski wilayah teritorial Iran dan Oman, kapal semua negara itu tanpa izin khusus, jadi ini betul-betul harus dibebaskan. Jangan sampai ada pungutan, pembayaran dan sebagainya yang seperti sebelumnya sehingga PBB atau koalisi maritim ini juga bisa mengeluarkan sanksi, mendenda, mengsanksi, bahkan harus tegas ya. Artinya jika ada yang melakukan pengeledakan kapal, ya kan misalnya Iran atau Amerika melakukan pengeledakan kapal, lalu juga meminta katakanlah pembayaran dan sebagainya untuk melewati jalur yang ada. Jadi ini memang harus ada koalisi maritim lah dalam tanda kutip dan United Nations untuk punya peran yang lebih lagi karena jangan sampai dengan adanya PBB melalui UNCLOS ini tetap diintervensi oleh negara-negara tertentu, itu nggak boleh. Itu dia Prof. Karena kan yang ini bergerak adalah militer Prof. Pada saat mungkin kita ingin ikut campur, akhirnya kita yang diserang gitu kok. Kita yang bisa kena kan ya. Iya kan. Nah itu lantas bagaimana? Adakah jaminan akhirnya begitu bahwa ya Selat Hormuz nantinya benar-benar akan terbuka kembali untuk umum atau akan ada justru dinamika baru di sana? Mengingat kan Iran juga melihat ada pemasukan juga di sana begitu. Betul. Jadi secara teknis itu memang kalau yang saya lihat Selat Hormuz itu
hukum internasional pasti memastikan Selat Hormuz beroperasi kembali. Tapi kalau dikatakan jaminan sampai 100%, tentu tidak ada jaminan sampai dengan MOU, nota kesepahaman, dan technical assistance agreement itu betul-betul klausulanya ditandatangani dan dikomited bersama. Karena apapun yang under the paper, kalau itu tidak dieksekusi dan dikomited itu kan juga agak susah. Makanya ini yang kita harus harapkan, jangan sampai terjadi seperti yang reciprocal tax. Betul. Reciprocal tax itu kan ada kesepakatan. Misalnya waktu yang ambil contoh waktu Amerika meminta ada tarif reciprocal dengan beberapa negara. Waktu itu kan posisinya kan ada putusan Mahkamah Agung yang membatalkan tarifnya Trump. Sehingga pada akhirnya kan ada perubahan-perubahan dan sebagainya. Nah, intinya adalah ini akan menjadi kesepakatan final, akan menjadi satu perjanjian yang dipahami lewat penegakan hukum internasional. Makanya tadi saya bilang bukan hanya Amerika, Iran, Oman dan sebagainya, tetapi juga peran hukum internasional lewat UNCLOS, PBB lewat armadanya, koalisi maritim lewat armadanya ikut mengawal proses ini supaya benar-benar ini bisa dikawal dan jangan sampai Selat Hormuz itu dilakukan blokade. Itu kan sama aja, di blokade itu kan memancing sebuah peperangan yang akan bangkit kembali, itu yang nggak boleh. Betul. Nah, berarti kan harus ada menjamin juga akhirnya kepastian hukum investasi secara global. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya, Prof. Kita kan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan pemirsa, berikut ini kami akan sampaikan data, kita akan cermati bersama seperti apa pergerakan harga minyak global untuk jenis Brent, kemudian ada WTI di sana. Yang pertama kita lihat dari sisi Brent, ini dia pergerakannya seperti Anda saksikan di layar televisi Anda. Dari 3 Juni sampai dengan 12 Juni, cenderung turun ya setelah sempat menyentuh di 97,87 dolar Amerika Serikat per barrel. Namun dalam beberapa hari terakhir terus menunjukkan penurunan menjadi 87,33 dolar Amerika Serikat per barel pada tanggal 12 Juni 2026 lalu. Hal ini seiring dengan ramainya begitu ya, di mana juga Presiden Donald Trump yang sudah menyatakan juga kepada masyarakat dunia bahwa akan tercapai kesepakatan damai begitu antara Iran Amerika Serikat begitu. Dan berikutnya harga WTI juga tidak jauh berbeda, dari 95,94 dolar Amerika Serikat per barrel menjadi 84,77 dolar Amerika Serikat per barrel. Ini dia pergerakannya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Dan selanjutnya, dengan adanya kenaikan harga minyak mentah dunia, ya pemerintah pun juga harus melakukan penyesuaian harga terhadap harga BBM, meskipun yang dipilih dan menjadi suatu keputusan yang diapresiasi banyak pihak, bahwa hanya BBM dan subsidi saja yang mengalami kenaikan. Ya, ini per 10 Juni ada Pertamax sudah meningkat menjadi 16.250 per liter dari sebelumnya 12.300, kemudian Pertamax Green 95 menjadi Rp17.000 per liter dari sebelumnya di Rp12.900 per liternya. Baik, itu dia beberapa data yang tadi sudah kita sampaikan. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Aryawan Gunani. Nah, Prof, bicara mengenai tadi perang Iran ini kan memang karena negara penghasil minyak, kemudian Selat Hormuz yang juga diblokade dua pihak antara militer Iran dan juga Amerika Serikat. Seberapa sensitifnya akhirnya dengan adanya kesepakatan damai ini akan memberikan sentimen lagi nih terhadap pergerakan harga minyak mentah dunia begitu, karena kan dampaknya akan ke Indonesia juga begitu, Prof. Iya, memang konflik berkepanjangan ini selama periodik perang yang kemarin, apalagi semenjak terkendalanya Selat Hormuz, itu memang meningkatkan ketidakpastian bagi investment global, itu clear. Jadi dari data yang saya catat juga perusahaan di dunia sudah menanggung kerugian minus 25 miliar US dollar. Itu dari catatan saya akibat gangguan rantai pasok dan melonjaknya harga energi akibat ditutupnya Selat Hormuz dan perang yang terakhir kemarin. Nah, resiko ini belum lagi termasuk resiko politik seperti sanksi mendadak, nasionalisasi aset, lalu juga perusahaan yang menangguhkan proyeknya di Timur Tengah. Bayangin kalau mereka harus melewati Selat Hormuz, berapa banyak force major yang ada, yang tidak bisa dilakukan transaksi dagang dan sebagainya. Itu belum lagi ada yang ada. Nah, aliran modal itu juga berkurang karena analis itu menunjukkan aliran investasi ke Teluk yang rata-rata US 334 miliar per tahun, dia turun sampai dengan minus 25%. Jadi ada kendala. Nah, tentu tadi pertanyaannya, kalau ini dengan ada nota kesepahaman, harapannya investor itu juga akan mulai membangkitkan kepercayaan, walaupun tidak mudah. Karena dulunya itu kan apa betul yakin bahwa ini benar-benar ditutup.
yang betul. tadi Pak Pras sampaikan. Ya, Kalau ya. itu benar ditutup, bukan hanya stop sampai nota kesepahaman. Ya. Karena nota kesepahaman itu kan kebanyakan kan general part lah. Artinya hal-hal pasal klausul yang sifatnya umum. Umum saja, Belum betul. sampai execute pelaksanaan teknikal daripada perjanjian. Nah ini yang saya khawatir dari sisi teknikal perjanjiannya nanti belum tentu ada kesinambungan. Tetapi harapannya untuk membangkitkan investor, perjanjian investment juga bisa berjalan. Harusnya mudah-mudahan ini bisa dilakukan, Pak Pras. Iya, itu dia. Harusnya. Kekhawatiran kan karena hal sensitif ya, misalnya isu nuklir Iran begitu ya, Prof. Dan ini semoga sih nanti ada kesepakatan pada saat turunan dari kesepakatan umum tadi sudah dibuat begitu ya, Prof. Nah, kalau kita bicara mengenai ya tadi sempat disinggung ada badan PBB begitu. Bagaimana kita bisa memberikan jaminan kepada masyarakat dunia juga bahwa akan ada sanksi nih yang diberikan kalau memang ada salah satu pihak melanggar kesepakatan damai ini, Prof. Iya. Memang kita ada mekanisme, yaitu ada namanya ICJ, International Court of Justice, Mahkamah Internasional, itu atas pelanggaran dari piagam PBB atau atas pelanggaran daripada perjanjian damai yang berlaku. Tapi kan tentu biasanya yang mengajukan itu harus states. Karena di statuta ICJ itu only state become the parties of the court. Biasanya hanya negara yang bisa menjadi pihak dalam perkara yang ada. Itu Mahkamah Internasional. Jadi kita lihat bahwa perjanjian ini kan dilakukan oleh negara-negara. Jadi kalau ada salah satu yang katakanlah melanggar, ya kan perlu adanya sanksi, revolusi, kecaman dan sebagainya, ya itu harus diajukan sesuai dengan hukum humaniter internasional yang melanggar statuta ICJ ataupun piagam dari PBB atau United Nations. Nah ini memang mekanisme di ICC pun juga ada, International Criminal Court, kalau ini memang ada kejahatan perang. Ya kan, jadi makanya instrumen utamanya itu betul-betul pasal-pasal di piagam PBB, ICC, termasuk statuta Mahkamah Internasional, itu pun harus diacu. Sehingga jangan sampai nanti setiap satu negara itu dirugikan, karena udah ada komitmen dari perjanjian yang ada, Pak Pras, begitu. Nah itu dia, yang menarik kan banyak negara juga akhirnya ada yang mengecam, ada yang netral begitu. Anda melihat bagaimana dengan posisi Indonesia saat ini dalam menyikapi perang yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk juga di Timur Tengah antara Iran dan Amerika Serikat begitu, Prof? Iya, artinya Pak Presiden kan kemarin dalam beberapa kali rilis statement, ya dia memang beliau mengunjungi banyak negara, tujuannya adalah memang menjalin kerjasama lah, baik dengan Rusia, lalu dengan Prancis, lalu beberapa negara, China, Amerika dan sebagainya. Tujuannya adalah sebagai sikap kita yang netral terhadap konflik yang ada. Kita ingin melihat kepentingan ekonomi dari Indonesia itu adalah yang segalanya. Nah setiap pemimpin itu kan pasti punya cara dalam mengorkestra atau mengatur mengenai hal ini, kerjasama internasional yang ada. Kelihatannya peran itu juga diambil oleh Pak Presiden untuk turun langsung ke bawah untuk bisa melihat beberapa kepentingan yang ada. Karena jangan sampai kita sudah dekat, sudah baik, tetapi kita meninggalkan mitra kita yang lain. Jadi tetap saya lihat pemerintah berusaha untuk mengorganize semua kepentingan yang ada untuk kepentingan nasional Indonesia. Tapi apakah efektif atau enggaknya nanti kita lihat dalam perkembangan. Karena memang kita kan tidak menginjak di dalam satu kaki. Kita menjadi bridge builder kalau saya lihat, menjadi penjembatan bersikap netral atas konflik yang ada. Gitu kalau yang saya lihat. Wow, itu dia. Berarti memang butuh ketegasan untuk menjaga bahwa setiap konflik yang terjadi mungkin tidak hanya di Iran, Rusia, Ukraina yang juga masih berlangsung hingga hari ini juga ya, Prof ya. Bahwa memang yaitu tadi penegasan siapa wasitnya, siapa yang harus bisa memberikan sanksi yang benar-benar membuat orang memang harus tunduk kembali nih kepada aturan yang sudah disepakati. Karena kan di situ ada komitmen, ada semacam kredibilitas negara juga dilihat begitu, Prof, di sana. Betul. Jadi memang kredibilitas negara itu yang menjadi penting. Seperti nota kesepahaman yang ditandatangan. Trump itu kan bilang sudah tidak ada lagi blokade. Dijamin lewat bisa bebas, Selat Hormuz dan sebagainya. Statement itu diulang-ulang terus. Dan kita sudah berdamai dengan Iran. Iran pun juga menyampaikan akan ada kesepakatan dengan Amerika Serikat. Artinya kredibilitas negara masing-masing ini untuk menunjukkan komitmennya juga dilihat oleh dunia. Kan masyarakat kan bisa akses lewat sosial media, lewat instrumen-instrumen yang lain. Nah ini yang memang menjadi penting. Makanya saya bilang mekanisme kebijakan dan pengawasan itu menjadi penting. Bukan hanya mereka MOU yang berdiri sendiri, tapi mekanisme dari PBB, ya kan, secara organisasi internasional pun juga diawasi oleh koalisi maritim. Lalu juga ada instrumen hukum yang penting untuk menekan mereka kalau mereka melanggar. Misalnya offside nih, sudah offside, diberikan sanksi. Ini offside diberikan sanksi, embargo atau sanksi-sanksi dagang yang lain yang mengakibatkan
adanya efek jera kepada satu negara, walaupun itu adalah negara yang sifatnya superpower begitu. Oke, nah proyeksi Anda bahwa mungkin mimpi kita bersama juga Prof, kalau memang perang ini akhirnya berakhir. Apa ya, semacam satu keadaan apa sih yang membuat kita nyaman pada saat benar-benar tidak ada perang lagi begitu antara mungkin Iran dan Amerika Serikat misalnya? Iya, memang kalau menurut saya ini sesuatu yang belum never ending story sih. Ini belum ending story-nya. Kenapa? Karena konflik di Timur Tengah ini diperkirakan itu butuh waktu lah sampai penyelesaian. Sampai kredibilitas atau tadi ditanyakan oleh Pak Pres, investment itu betul-betul percaya. Itu butuh waktu. Karena ini kan ada luka lah, yaitu perang dan sebagainya. Jadi ketidakpastian jangka panjang pun kemungkinan juga ada, tetapi kita menyambut positif dulu deh. Positifnya adalah bahwa ini sudah ada nota kesepahaman dan diperkirakan konfliknya bisa ada. Jadi upaya gencatan senjata pun juga sudah dilakukan, nota kesepahaman sudah ada, ya kan, tetapi juga ini bergantung kepada negara-negara lain juga. Kita lihat konstelasi yang ada di Rusia, kita lihat konstelasi yang ada di China, kita lihat konstelasi yang ada di Amerika Serikat, dan juga pertumbuhan ekonomi kita akan lihat setelah pasca ini. Mungkin suatu hari kita ketemu lagi Pak Pras, IMF bagaimana melihat data yang ada. ADB memproyeksikan kan 3 skenario dari awal, tengah, sampai akhir tahun. Kita lihat sampai akhir tahun ini proyeksi ekonomi akan seperti apa. Karena kan di dolar yang katakanlah nilai tukar rupiah terhadap dolar ini kan sudah diprediksi ADB sebelumnya. Begitu. Kita akan tunggu, kita akan lihat. Nah itu dia, proyeksi Anda akhirnya Prof, seperti apa nanti konflik Timur Tengah, kemudian terhadap mungkin risiko-risiko yang perlu kita antisipasi lagi berikutnya apa saja nih Prof? Ya, risiko yang kita perlu antisipasi adalah, kalau saya lebih menekankan bagaimana mendukung ekonomi global khususnya di Indonesia ini bisa tumbuh. Makanya Pak Presiden semalam itu kan mengumpulkan beberapa menteri kan, ada menteri investasi, lalu ada menteri-menteri yang terkait untuk bisa mensosialisasikan kepada masyarakat apa investasi yang sudah diambil dari kunjungan ke Amerika Serikat, ke Eropa, dan ke beberapa ada. Itu kan kemarin rilis semalam. Kita lihat Pak Presiden melakukan pertemuan. Nah kita dengar nanti rilis statement ini, apa-apa yang sudah dihasilkan, apa oleh-olehnya ke depan untuk investment di Indonesia. Yang pasti kita juga butuh kolaborasi dan investment asing. Nggak bisa Indonesia sendiri. Karena kita juga punya program unggulan kan pemerintah. Jadi kita melihat bahwa ada secerca harapan dengan Selat Hormuz dibuka, kapal Pertamina dengan mudah lewat, dan kapal-kapal Indonesia yang lain lebih hebat ya bisa melewat, itu kan tentu akan menjadi satu peluang yang baik. Tetapi akan efeknya sampai sebagaimana itu membutuhkan waktu, membutuhkan trust dari masyarakat global. Itu dia pastinya. Yang paling utama adalah memang ketentraman dunia ini ada dulu ya Prof ya. Nanti pasti akan politik merembet, itu harus stabil sehingga ekonomi akan growth dengan maksimal. Indonesia dengan target 5,6% tahun ini, tahun depan 6,5% ini bisa tercapai begitu ya Prof. Kalau semuanya kondusif mudah-mudahan. Baik. Prof, terima kasih banyak ini Prof atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan ya. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel, TV bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.